Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andika Rafli Prabaswara. Asal saya dari PBPJ Lampung, Prodi Sistem Informasi dan Teknik 2017 Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari develop sebuah web sederhana tracking bahan ajar sesuai dengan penugasan dari mata kuliah pemrograman berbasis web. So, kita akan bahas apa saja metode yang saya lakukan dan bagaimana struktur data yang saya buat dan tampilan websitenya melalui Visual Code Studio. So, baik, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas satu yang telah saya kerjakan. Jadi kita baca soalnya dulu sebelum kita memulai. Untuk soalnya yang diberikan oleh dosen, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui proses database, tapi melalui JS file yang telah dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Jadi kita berfokus tampilan websitenya aja, dan kita menambahkan sedikit logic supaya website itu bisa berinteraksi dengan cara kita menambahkan JavaScript sebagai interaksinya, dan kita menambahkan CSS untuk mempercantik tampilan sebuah website yang akan kita buat. Yang pertama, kita akan membuat halaman login. Halaman loginnya terdapat email, password, tombol login, terus pop alert, terus ada tombol password dan daftar, memunculkan dalam modal. Jadi saya belajar di Web3 yang telah disertakan di sini sebagai bahan acuan saya untuk belajar. Saya belajar di Web3 School untuk memunculkan modal box pop-up. Kurang lebih tampilannya seperti ini sebagai referensi, tapi saya mempunyai desain sendiri. Saya berusaha untuk membuat tampilan dengan sederhana dan tidak mengurangi ciri khas dari UT. Terus hal yang kedua yang saya lakukan adalah membuat dashboard menu. Nah, dashboard menunya itu berisi tentang informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, terus ada history transaksi bahan ajar. Terus dilakukan dengan tampilan grading berdasarkan waktu local time pagi, siang, sore. Nah, lalu yang ketiga saya akan membuat dashboard menu dari buttonnya ada ini, kurang lebih ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan history. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Yang keempat ada informasi stok bahan ajar. Nanti saya masukkan di file informasi bahan ajar. Nanti kita bisa memanipulasi datanya. Kita bisa menambahkan data baru. Seharusnya bisa mengurangkan data atau menambahkan data, tapi saya menambahkan quote-nya hanya untuk perintah menambah stok aja. Jadi nanti kita bakal lihat dari hasil website yang telah saya buat. Terus kemudian struktur filenya seperti ini. Nah, struktur filenya seperti itu. Jadi nanti struktur file yang saya gunakan adalah untuk HTML saya taruh di luar, untuk JavaScript, CSS, asset, image saya buat dari file satu biar terlihat rapih dan kita enak mengakolokasinya saat kita memanggil sebuah elemen atau sebuah search. Nah, itu gampang teman-teman, mudah lah gitu ya. Nah, ini ada kriteria penilaian. So, langsung aja kita pergi ke Visual Code Studio. Let's go. Itulah tampilan utama dari Visual Code Studio yang telah saya buat. Di sini kita lihat struktur datanya saya buat seperti ini. Jadi untuk HTML saya buat di luar, dan JavaScript, image,
lalu ada CSS, aset, itu saya bentuk sebagai folder. Fungsinya sebagai mempermudah saya saat pemanggilan. Seperti ini nih, teman-teman. Jadi arahnya itu kita tahu arahnya kemana dan membuat kode juga supaya rapi gitu ya. Nah, di sini adalah tampilan index.html atau halaman utama login dari sebuah website sederhana yang telah saya buat. Tampilannya itu seperti ini. Kurang lebihnya kita menggunakan live server. Saya menambahkan logo universitas terbuka dan background biru di UI-nya di sini supaya menambah ciri khas dari UT sendiri gitu. Di sini kita tambahkan ID yang telah terdaftar. Sebenarnya ada beberapa ID 5 ID. Jadi saya akan mencoba dulu. Yang pertama-tama kita buat asal-asalan gitu ya. Udin coba ya. Udin LAC HCT AC ut.ac.id. Kita passwordnya Udin. Oke. Nah, karena Udin tidak ada di data.js, di Udin ini ID-nya nggak ada teman-teman. Makanya dia nggak bisa. Karena kita akan mencoba beberapa ID yang telah terdaftar. Saya sudah membuat ID saya sendiri. Nah ini kita akan membuat atau masuk ya teman-teman, sorry, kita akan masuk menggunakan email yang telah terdaftar. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam halaman dashboard, saya akan menunjukkan sebuah tombol daftar dan lupa password dengan memunculkan modal. Oke. Nah, untuk kurang lebih tampilan seperti ini. Untuk lupa passwordnya seperti ini. Nah, lanjut kita bakalan masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman dashboard. Halaman dashboard itu, nah, saat ID itu berhasil terdaftar atau terdaftar di data.js, dia akan menampilkan alert login berhasil, selamat datang, nama saya sendiri. Nah, di sini tampilan utama dari dashboard. Di bagian navbar terlihat terdapat logo UT, terdapat STATA Universitas Terbuka Lampung, terdapat grading yang menyesuaikan waktu lokal di lokasi saya. Bisa kita lihat sendiri di sini jam 9 ya, berarti pagi, jadi greetingnya pagi. Begitu juga kalau misalnya ini malam, dia akan berubah seperti malam, selamat malam gitu. Nah, ini greeting nama saya, ini identitas asal saya UPBJ Lampung. Ini sesuai dengan ID. Nah, ID yang telah saya buat gitu. Nah, terus di sini ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, histori transaksi. Yang pertama kita bakalan buka dulu informasi bahan ajar. Nah, untuk penampilannya seperti ini, simple. Saya menambahkan beberapa card di sini. Dan uniknya di sini, saya bisa memanipulasi data. Contohnya, saya berikan contoh, kita akan menambahkan stok pada bahan ajar kepemimpinan sebanyak 22 stok. Ini akan menambahkan stok menjadi 300. Apakah ini berfungsi? Kita coba. Nah, kita bisa lihat di sini stok menjadi 300. Tandanya fungsi menambahkan stok berfungsi gitu. Nah, selain kita bisa mengupdate atau menambahkan stok, kita juga bisa menambahkan bahan ajar baru. Saya sudah menyediakan untuk saya akan menambahkan buku, selain ini lagi berimajinasi ya. Saya akan menambahkan buku bacaan filosofi teras, sebuah buku self improvement. Saya akan menambahkan di situ. Kode barangnya karena kita studi kasus
aplikasi tracking bahan ajar atau pemesanan bahan ajar berkolaborasi dengan instansi, kita contoh Gramedia gitu ya, karena kebetulan saya bekerja di Gramedia, jadi ya hal seperti ini tidak jarang jadi umum gitu loh. Nama barang sesuai nama, filosofi teras. Oke, jenis barangnya karena dia masuk kategori self improvement, saya menambahkan self improvement atau self help. Oke, untuk stoknya kita akan menambahkan mungkin kurang lebihnya stok ketersediaannya itu karena terdapat high demand. Aku akan nambahkan 30 kali. 30 itu untuk per bulan. Jadi kita asumsikan stok ini untuk bertahan selama sebulan. Lalu untuk namanya kita sesuaikan dengan gambar yang telah saya tambahkan di folder image. Ini jangan sampai salah. Nah, kita pastikan ini informasinya benar semua. Lalu kita simpan. Nah, nanti bakal ada muncul. Paling ujung kita bisa lihat filosofi teras, kodenya, jenisnya, karena ini jenisnya bukan BMP, bukan buku modul, jadi aku nambahin kategori, kalau kita bisa bilang kategori dari bukunya, revisi atau departemennya self help, terus edisi 1. Sebenarnya edisi ini bisa kita tambahin cetakan ya, itu tahun cetak gitu, terus stoknya 30. Nah, mungkin ini aja untuk pembahasan dari menu tracking. Kita kembali lagi ke menu dashboard. Di sini tadi itu tuh informasi bahan ajar. Kita ke menu tracking. Nah, tracking ini nih kita bisa tahu informasi tentang paket kita itu udah nyampe gimana sih. Jadi kita bisa melihat di fitur cek pengiriman dengan kita melihat dari data sini ada nomor DO-nya. Nah, ini punya Rina, ini punya saya nih. Oke, kita bisa modifikasi alamatnya. Nah, kita cari. Nama saya sendiri, Andika Rafli, diterima oleh Andika Rafli, sudah diterima. Jadi paketnya itu sudah diterima oleh saya. Kapan terakhir saya menerimanya? Nah ini. Nah, ini belum saya ubah teman-teman. Seharusnya saya ubah bulan 10, ini masih bulan 8. Jadi di sini keterangannya pengirimannya dari Tangerang Selatan. Terus tiba ke Tangerang Selatan, paket tiba di DC Kangkung. Terus di sini trackingnya paket Anda sedang OTW ke rumah. Nah, ini selesai, penerima itu saya sendiri. Begitu pula kalau misalnya kita cari DO punyanya si Rina, nanti dia bakalan muncul nama si Rina. Karena berhubung tadi saya coba untuk data saya, nah untuk si Rina ini dari Tangerang ke Jaksel, kira-kira seperti ini teman-teman. Di sini untuk menu tracking itu sudah work. Kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu laporan. Di sini terdapat laporan stok apa saja yang tersedia. Nah, ini ringkasan stok bahan ajarnya yang tersedia itu ada 5 contoh, teman-teman. Ini dia menyesuaikan dengan data di informasi bahan ajar. Kembali ke dashboard. Nah, menu laporan sudah. Lalu menu histori transaksi. Karena belum ada histori transaksi, jadi untuk sementara tampilan dari histori transaksinya seperti ini gitu. So, menurut saya itu saja dari pembahasan hasil tugas 1 yang telah saya kerjakan.
eh, kita kembali lagi ke menu ini. Berikutnya saya akan mengirimkan video ini ke YouTube. Jadi saya mengupload ke YouTube pribadi saya. Dosen bisa menilai hasil kerja saya dari hasil folder yang telah saya buat. Di sini nanti saya akan mengirim folder tugas ini. Nah, ini nih. Ke tampilan login di sini. Jadi saya menampilkan file, terus saya menampilkan video yang akan saya kirim. Baik, mungkin saya rasa cukup. Saya sudah menjelaskan apa saja yang ada di website sederhana pemesanan bahan ajar. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.